Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya materi kita yaitu tentang pembahasan soal-soal stoikiometri. Oke, kalau stoikiometri ini teman-teman harus gimana ya? Harus menguasainya, harus menguasai konsepnya dari mulai sekarang karena sampai kelas 3 nih teman-teman semuanya itu bakal digunakan stoikiometrinya. Jadi kalau misalnya stoikiometrinya kurang ngerti, nanti takutnya di kelas 11, di kelas 12 perhitungannya agak ribet kayak gitu. Maksudnya teman-teman agak kewalahan kayak gitu. Oke, jadi kita mulai aja nih. Soal yang pertama, warna putih terang yang muncul saat menyalakan warna kembang api berasal dari pembakaran logam magnesium. Jadi katanya ini kembang apinya berasal dari magnesium. Ini persamaan reaksinya. Jika 1,2 gram magnesium dibakar akan menghasilkan magnesium oksida. Ini magnesium oksida. Oke, teman-teman udah belajar juga ya tata nama ya. Jadi tata nama itu teman-teman juga harus tahu nih tata nama karena kadang di soal dikasih tahunya itu dalam bentuk namanya, bukan rumus kimianya. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita buat dulu nih reaksinya. Dan satu lagi teman-teman juga udah belajar ya tentang persamaan reaksi kimia. Ingat kalau misalnya kita mau hitung sesuatu, kalau ada persamaan reaksi kimia, bersama apa reaksinya harus disetarain dulu. Oke. Di sini diketahui bahwa logam magnesium ini masanya 1,2. Oke, 1,2 gram. Oke, teman-teman ingat lagi, kalau kita memiliki massa, berarti kita bisa menghitung molnya. Oke, yaitu dengan rumus massa per, oke, AR atau MR, ya kan? Ini dia karena magnesium berarti unsur yang kita pakai adalah AR-nya. Oke, berarti di sini massanya adalah 1,2 gram, terus AR-nya adalah 24. Oke, berarti ini setengah berarti 0,05 ya. Ya kan, setengah kan kalau misalnya dia 12 ya. Ini kan 2,4 berarti dia 0,05 mol. Oke. Nah, ini berarti molnya magnesium adalah 0,05 mol. Oke, berarti kita bisa hitung dong mol yang lain bisa. Tetapi yang diminta adalah mol magnesium oksidanya. Mol yang ini ya. Oke, ini dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, caranya gini. Jadi jika salah satu dalam persamaan reaksi itu diketahui molnya atau diketahui yang lain, kita bisa menghitung yang lain. Caranya nih, mol magnesium oksida ya kita cari ya. Caranya yaitu koefisien dari yang dicari yaitu MgO per koefisien yang sudah diketahui molnya. Berarti magnesium dikali yang kita cari adalah mol, berarti mol dari yang sudah diketahui berarti magnesium. Sama dengan, oke, ini gunanya kenapa kita harus setarain reaksi, karena kita menggunakan koefisiennya. Oke, koefisien MgO-nya ada 2, koefisien Mg-nya juga ada 2, molnya berarti yang ini ya, 0,05. Oke, berarti ini kesini kan habis 1 nih, nah, berarti molnya sama, 0,05 mol. Atau kalau misalnya teman-teman lebih cepat nih ya, molnya sama, koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama. Oke, berarti molnya MgO adalah 0,05. Yang ditanya adalah masanya. Oke, ini rumusnya kan yang ini ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah massa, berarti hasil kali silang dong, ya kan? Berarti massa yang dicari, caranya adalah mol dikali MR-nya. Karena ini MgO udah masuk molekul atau senyawa. Oke, molnya adalah 0,05, sedangkan MR-nya kita hitung aja ya. Teman-teman juga udah belajar menghitung MR kan? Jadi ini dijumlahin aja. Mg-nya kan 24 nih. 24 terus O-nya 16. Berarti ini 40. Oke, dikali 40. Berarti ini sama dengan 0,8 ya. Oh, bukan, sorry. 22 ya, 2. Oke, sorry. Oke, ternyata dapat massanya adalah 2 gram. Oke, ternyata gampang kan? Nah, jadi sebenarnya stoikiometri dari kimia itu nggak susah-susah banget kalau teman-teman ingat konsepnya aja, kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 2-nya. Nih,
Belerang merupakan salah satu unsur kimia yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik ataupun penyakit kulit. Oke, nah ternyata belerang itu diperoleh dengan cara mereaksikan nih hidrogen sulfida dan gas SO2. Ini persamaan reaksinya ya. Kita buat dulu nih persamaan reaksinya di bawah. Ingat ya, kalau ada persamaan reaksinya kita harus cek dulu apakah dia udah setara atau belum. Oke, ini sekarang kita cek dulu ya. Di sini hanya ada 4. Ingat untuk menghitungnya koefisien dikali dengan indeks ya. Di sini 4, oke udah sama. S-nya di sini 1. Ini S-nya ada 2, berarti total 3. O-nya di sini 2, O-nya juga di sini 2. Oke, udah sama. Di sini yang diketahui adalah massa H2S katanya 6,8 gram. Oke, ingat lagi kalau ada massa berarti kita bisa ngitung mol ya. Berarti mol sama dengan massa per mr. Massanya adalah 6,8 per mr-nya kita hitung aja. S itu kan 32. Hidrogen itu dia 1 karena ada 2 berarti 2 ditambah 32 berarti 34. Oke, berarti ini 0,05 mol. Oke, bukan dong. 2 ya. 6,8 dibagi 34. Seharusnya bukan 0,05, berarti 0,02. Oke, ini 0,2 mol. Oke, ternyata ini molnya adalah 0,2 mol. Yang ditanya siapa nih? Direaksikan dengan gas SO2 pada suhu dan tekanan yang sama. Massa belerang yang terbentuk. Oke, yang ditanya adalah belerang. Berarti kita harus cari mol belerang dulu ya. Jadi molnya S, ingat pakainya dengan perbandingan koefisien ya. Jadi kalau salah satu diketahui molnya, berarti yang lainnya bisa dicari dalam persamaan reaksi jika teman-teman sudah menyetarakan reaksinya. Oke, kita cari S, berarti perbandingannya adalah koefisien yang dicari, yaitu mol yang dicari, yaitu koefisien X. AS per koefisien yang sudah diketahui molnya, yaitu H2S, dikali dengan mol H2S, karena H2S yang sudah diketahui molnya. Ini koefisiennya 3, koefisien H2S ada 2, dikali molnya 0,2, molnya H2S ya, ini ke sini 0,1, berarti ini 0,3 mol. Oke, yang ditanya apa? Oke, yang ditanya adalah massa, kita pakai rumus yang ini, ya kan? Berarti massa sama dengan mol dikali mr. Oke, massa sama dengan mol dikali mr. Molnya adalah 0,3, mr-nya kita hitung nih. OS ya, oke, bukan mr, tetapi dia AR, karena dia unsur adalah 32. 32 berarti 9,6 ya. Oke, 9,6 gram. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, gampang kan teman-teman ya? Oke, cek lagi soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga ya. Proses penguraian kalium klorat terjadi melalui reaksi. Oke, ini adalah proses penguraian. Kita buat dulu ya persamaan reaksinya. Oke, katanya kalium klorat itu terurai menjadi kalium klorida dengan oksigen. Kita cek reaksinya udah setara belum? K-nya 2, 2, Cl-nya 2, 2, O-nya 6, 6. Oke, udah sama ya. Di sini diketahui bahwa kalium kloratnya ada 2,45 gram. Terus terurai sempurna, banyaknya oksigen yang dihasilkan diukur pada keadaan standar. Oke, jadi yang ditanya adalah volumenya ini dalam keadaan STP. Berarti ini teman-teman ya, ini dalam keadaan standar. Ingat kalau keadaan standar itu kan pada 0 derajat Celcius dan suhunya, suhunya 0 derajat Celcius dalam keadaan 1 atm. Oke, berarti ini ada masanya, berarti kita harus cari dulu molnya ya. Ingat kalau ada massa berarti kita cari molnya, yaitu pakai rumus massa per mr. Massanya adalah 2,45 dibagi, kita hitung dulu nih mr-nya nih. mr dari K ClO3. Oke, O-nya ada 3, O itu 16 berarti 48. K itu ada 39. Cl itu dia 35,5. Oke, ini 5,
Ini ke sini 17, 17 tambah 5 berarti 22, ini 2, ke atas 2, ya kan? Ini 6, 10 berarti 12, 122,5. Oke, berarti ini 2,45 dibagi 122,5 sama dengan 0,02. Oke, 0,02 mol. Oke, berarti karena ini mol, pokoknya gini teman-teman, ingat ya, stoikiometri itu semuanya intinya adalah di mol. Jadi kalau kita sudah tahu mol, kemanapun kita bisa pergi, kayak gitu. Berarti kita bisa cari dong molnya oksigen dulu ya. Oke, sebelum kita cari volumenya. Jadi mol oksigen berarti pakai perbandingan koefisien ya. Koefisiennya oksigen per koefisiennya yang sudah diketahui yaitu KClO3. Oke, KClO3 dikali molnya KClO3. Berarti ini 3, oke, 2 dikali 0,02. Berarti ini ke sini 1, berarti 0,03 mol. Oke, teman-teman perlu ingat apa hubungannya volume STP dengan mol? Oke, betul. Nih, jadi mol itu sama dengan volume gasnya dibagi dengan volume STP. Teman-teman harus ingat lagi, volume STP itu adalah 22,4. Berarti jika ditanya volume, ada mol, berarti volume sama dengan mol dikali volume STP-nya ya. 22,4. Molnya sama dengan 0,03 dikali 22,4. Ini satuannya liter ya. Oke, 22,4 dikali 0,03 berarti dia dapatnya berapa nih? 0,672 liter. Oke, ini yang diminta adalah dalam satuan mili, berarti kita kali 1000 ya. Berarti 1, 2, 3, ini berarti sama dengan 672 mililiter. Oke, gampang ya, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, next lagi, ini soal berikutnya. Oke, kantong udara airbag, oke, pada mobil modern mengandung senyawa natrium azida. Gas nitrogen yang dihasilkan dari penggunaan natrium azida mengakibatkan kantong udaranya mengembang. Reaksinya ini. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu natrium azidanya. Katanya dia bakalan terurai menjadi natrium dan gas nitrogen. Ini kalau kita cek persamaan reaksi sudah setara ya. Ini dikatakan masanya 19,5 gram. Terurai sempurna jumlah molekul gas nitrogen. Oke, ini yang ditanya adalah jumlah molekulnya. Oke, berarti ini ada molnya, ada masanya, berarti kita cari molnya dulu ya. Molnya berarti massa per ml. Berarti 19,5 dibagi Na itu dia 23, N itu dia 14, 14 dikali 3, 2, 1, 42, berarti ini 5, 65 ya. Oke, 65 ml-nya, berarti 19,5 dibagi 65, berarti sama dengan sekitar 0,3 ya. Oke. 0,3 mol. Oke, kalau ada mol, kita bisa cari kemanapun kita pergi. Oke, apapun itu bisa kalau ada mol. Berarti kita cari dulu nih molnya si nitrogen. Oke, berarti carinya yaitu perbandingan koefisiennya. Yang dicari adalah N nitrogen, berarti koefisien nitrogen. Per mol yang diketahui adalah natrium azidanya, berarti NaN3. Ini dikali dengan molnya natrium azida NaN3. Berarti koefisien nitrogennya ada 3, natrium azidanya 2, molnya ini 0,3 mol. Berarti ini ke sini berapa nih? 0,3, jadi ini 0,45 ya? Ya kan, 0,3 dikali 3 itu kan 0,3 dikali 3 itu kan 0,9 ya? Dibagi 2 berarti 0,45. 0,45 mol.
Oke, apa hubungannya mol dengan jumlah partikel? Oke, teman-teman ingat nih. Jadi, mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke, bilangan Avogadro itu nilainya 6,02. Ini udah diketahui nih bilangan Avogadro. Oke, berarti ini bilangan Avogadro. Kita mau cari jumlah partikel. Berarti kali silang aja ya. Berarti mol dikali bilangan Avogadro. Oke, N dikali L. Molnya adalah 0,45. Bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti 0,45 dikali 6,02 itu sama dengan 2,7. Nah, ini tuh deh. Oke, 2,709 kali 10 pangkat 23. Oke, ketemu jawabnya. Oke, ini dia. Kenapa dia molekul? Karena N2 itu merupakan molekul diatomik. Oke, next soal terakhir. Pada proses pembuatan amonia terjadi reaksi kimia. Salah satu reaksinya adalah menghasilkan gas karbon monoksida, yaitu bersifat toksik dan merugikan karena dapat merusak katalis. Oke, untuk menghindari kerusakan tersebut, gas CO dapat dihilangkan dengan mereaksikannya dengan uap air. Ini reaksinya. Kita buat persamaan reaksinya, karbon monoksida direaksikan dengan air. Uap airnya akan menghasilkan karbon dioksida yang tidak berbahaya ya. Oke, ini di sini diketahui massa CO-nya. Oke, jika massa CO yang direaksikan sebanyak 8,4 gram. Volume CO2, oke, ini yang ditanya adalah volume CO2 dalam keadaan STP. Oke, karena kita udah memiliki massa, berarti kita bisa cari mol. Ingat rumusnya apa? Oke, pintar. Massa per ml. Berarti massanya 8,4 dibagi ml-nya, C-nya 12, O-nya 16. Berarti jumlahin aja, yaitu 28. Oke, 8,4 dibagi 28, itu kan sama dengan 0,3 ya. Oke, 0,3 mol. Berarti kita ini sama residu sama ya. Oke, ini sama-sama nih koefisiennya 1. Oke, kalau koefisiennya sama, berarti molnya CO2 juga 0,3 mol. Oke, hubungannya apa dengan volume STP? Ini, volume sama dengan, bukan volume, mol. Mol sama dengan volume per volume STP. Kita mau cari volume, ingat volume STP itu adalah 22,4 liter. Volume berarti sama dengan molnya 0,3 dikali 22,4 liter berarti sama dengan berapa nih? 22,4 berarti sama dengan 6,72 liter. Oke, berarti jawabnya mana? Oh, ada di jawaban C. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal stoichiometry ini. Bab pertamanya ya, karena tipe-tipe soal stoichiometry itu jenisnya banyak. Jadi, walaupun itu jenisnya banyak, kalau teman-teman udah mengerti konsepnya untuk perhitungan stoichiometry, itu jangan sampai nanti teman-teman kelas 3 atau mungkin ada teman-teman yang bisa mungkin melanjutkan berjurusan kimia nih nanti kuliahnya, itu sangat memudahkan teman-teman untuk segala perhitungannya. Pokoknya intinya itu semuanya di mol. Nih, kita cek aja tadi ya. Dari mol kita bisa cari massa, dari mol kita bisa cari jumlah partikel, dari molnya juga kita bisa menghitung volumenya, ya kan? Ini baru volume STP. Kita bisa cari volume dalam volumenya dalam keadaan RTP. Nanti juga bisa dalam persamaan gas ideal, ya kan? Ada juga nanti misalnya kita bisa hitung konsentrasinya atau kemolarannya, banyak kayak gitu loh. Jadi stoichiometrinya teman-teman harus bisa, tetapi ini harus didasari juga dengan yang lainnya. Itu teman-teman juga harus bisa belajar ingat lagi yaitu tentang persamaan reaksi, karena persamaan reaksinya kita gunakan untuk perbandingan koefisien kayak gitu, oke? Dan juga tata nama. Terkadang dia disebutin dalam soal adalah tata namanya. Jadi teman-teman harus bisa berubah dari nama menjadi rumus kimianya, oke? Demikian dulu pembahasan kita. Jangan lupa ya, please subscribe dan share, bagikan ke teman-teman yang lainnya supaya dimanapun kita berada, kita masih tetap semangat belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.